Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Kafi Abdullah, Ananda Fikriansa, dan Al-Ghazali yang membahas tentang hubungan dan organisasi sosial. Sebelumnya, saya yang akan mempresentasikan dikarenakan yang kedua teman saya HP-nya baru rusak. Yang pertama, definisi organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan organisasi yang dibentuk dan dianggotanya lebih dari satu negara yang dibuat dengan sukarela dengan dasar kesamaan tujuannya untuk menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional. Yang kedua, latar belakang munculnya organisasi internasional. Faktor penyebab terjadinya hubungan internasional adalah kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata. Setiap negara memiliki sumber kekuatan yang berbeda. Mungkin ada negara yang kaya akan sumber daya alam. Ada pula negara yang banyak jumlah penduduknya, sementara negara lain mengandalkan berlimpahnya jumlah ilmuwan. Hal tersebut mendorong kerjasama antar negara dan antar individu yang tunduk pada hukum yang dianut negaranya masing-masing. Hubungan internasional merupakan hubungan antar negara atau antar individu dari negara yang berbeda-beda. Yang ketiga, politik luar Indonesia. Politik luar negeri dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungan negara lain. Politik luar negeri merupakan kumpulan kebijaksanaan atau setiap yang ditetapkan oleh suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain untuk yang ditunjukkan untuk kepentingan nasional. Politik luar negeri merupakan penjabaran dari politik nasional, sedangkan politik nasional merupakan penjabaran untuk dari kepentingan nasional atau tujuan negara yang bersangkutan. Yang keempat, tujuan politik luar negeri Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan kemerdekaan bangsa, ikut serta menciptakan perdamaian dunia internasional, sebab hanya dalam keadaan damai kita dapat memenuhi kesejahteraan rakyat, menggalang persaudaraan antar bangsa sebagai realisasi dari semangat Pancasila. Dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, bangsa Indonesia menjalankan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, negara Indonesia menjalankan politik damai dalam arti bangsa Indonesia bekerja sama dengan masyarakat bangsa-bangsa lain di dunia ingin menegakkan perdamaian dunia. Yang kedua, negara Indonesia ingin bersahabat dengan negara-negara lain atas dasar saling menghargai dan tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Indonesia menjalankan politik bertetangga baik dengan semua negara di dunia. Yang ketiga, negara Indonesia menjunjung tinggi sendi-sendi hukum internasional. Yang keempat, Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman pada piagam PBB. Yang kelima, sengketa internasional. Sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum, atau politik di mana tuntutan atau pernyataan sesuatu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya. Yang keenam, masalah-masalah internasional. Masalah internasional adalah masalah yang timbul dalam hubungan antar negara yang diatur dalam hukum internasional. Masalah internasional antara lain sebagai berikut. Yang pertama, intervensi adalah tindakan suatu negara untuk mencampuri urusan negara lain. Intervensi bertentangan dengan hukum internasional bila. Yang kedua, penyerahan ekstradisi. Ekstradisi adalah penyerahan seseorang yang dituduh melakukan tindakan pidana atau sudah dijatuhi hukuman oleh suatu negara
dan bersembunyi atau melarikan diri ke negara lain untuk dikembalikan ke negara asal. Yang ketiga, suaka atau aslum. Suaka adalah perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada warga negara dari negara lain. Pemberian suaka didasarkan dua pertimbangan, yaitu pertimbangan kemanusiaan dan pertimbangan politik. Pemberian suaka ini biasanya akan membentuk hubungan antara negara yang memberikan suaka dengan negara yang warga negaranya mendapat suaka. Yang ketujuh, hakikat organisasi internasional. Sumaryo Suryokusumo berpendapat bahwa organisasi internasional adalah suatu proses organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan. Ketujuh, Sumaryo Suryokusumo berpendapat bahwa organisasi internasional adalah suatu proses organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga dilakukan dalam rangka kerjasama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul. Yang kedelapan, klasifikasi organisasi internasional. Semer mengklasifikasikan organisasi internasional berdasarkan struktur dan fungsi organisasi internasional menjadi 4 macam, yaitu yang pertama organisasi publik dan privat organisasi, yang kedua organisasi universal, yang ketiga organisasi supranasional dan organisasi antar pemerintah, yang keempat organisasi umum dan organisasi, yang kelima organisasi internasional dengan anggota regional dengan tujuan khusus, yang kesembilan syarat pendirian organisasi internasional. Persyarat untuk berdirinya suatu organisasi adalah adanya keinginan untuk bekerja sama. Begitu juga prasyarat untuk berdirinya suatu organisasi internasional, yaitu adanya keinginan untuk bekerja sama yang jelas-jelas kerjasama tersebut akan bermanfaat dalam bidangnya, dengan syarat organisasi tidak melanggar kekuasaan dan kedaulatan negara anggotanya dalam suatu organisasi internasional. Yang ke-10, contoh organisasi internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB, United Nations atau disingkat UN, adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional pengaman internasional. Nah, kesimpulan, hukum dan kerjasama antar bangsa muncul karena tidak meratanya pembagian sumber daya alam dan perkembangan industri di seluruh dunia, sehingga terjadi saling ketergantungan antara bangsa dan negara yang berbeda-beda. Karena hubungan dan kerjasama ini terjadi terus-menerus, sangatlah penting untuk memelihara dan mengaturnya sehingga bermanfaat dalam pengaturan khusus, sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antar bangsa di dunia. Politik luar negeri adalah strategi yang digunakan suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Maka politik luar negeri berhubungan erat dengan kebijakan yang akan dipilih oleh suatu negara. Hal ini berkait dengan politik luar negeri yang diterapkan Indonesia. Kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif tentunya merupakan strategi kebijakan. Politik luar negeri adalah strategi yang digunakan suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Maka politik luar negeri berhubungan erat dengan kebijakan yang akan dipilih oleh suatu negara. Ini terkait dengan politik luar negeri yang diterapkan Indonesia. Kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif tentunya merupakan strategi politik yang diterapkan Indonesia dalam politik global. Sengketa internasional merupakan suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta hukum atau politik, di mana tuntutan atau pertanyaan suatu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya. Sekian dari kami kelompok 3. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.